Jumpa lagi dengan channel lebih dari 2015 ya Bu Kak. Namun alhamdulillah baru kali ini ya Bu kita berkumpul sama-sama. Jadi Ibu lihat gurunya, ini kepala sekolahnya. Yang penting baru ini ya Bu ya. Karena sebelumnya kita belum pernah mengadakan pertemuan ya Bu ya. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara selanjutnya barangkali ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada guru kami persilakan. Terima kasih Bu Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya karena Bu Santi tadi berdiri Bu, saya mengimbangi saya dulu saja Bu. Ya, nanti kalau sama-sama berdiri bahaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur pada kesempatan pagi hari ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu di ruangan ini ya mungkin seperti disampaikan bahwa acara untuk yang pertama kali dipertemukan atau melakukan pertemuan bersama orang tua inklusi. Mudah-mudahan saya cukup berbahagia pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan cikal bakal atau awal dan yang baik untuk menjalin silaturahmi antara orang tua, khususnya orang tua yang memiliki anak-anak yang memang perlu penanganan khusus di SD 020 dan ini. Yang saya hormati Bapak Darwadi juga beliau ini walaupun di kelas juga sebagai mantan guru inklusi di SMP. Yang saya hormati juga ibu-ibu yang cantik-cantik ini merupakan ibu guru inklusi di SD 020 dan Bogor. Pertama-tama yang saya sampaikan sebenarnya kalau bicara inklusi saya agak gemetar karena memang saya tidak punya background inklusi. Dan saya ditaruh di sekolah di mana sekolah ini adalah sekolah yang ditunjuk salah satunya sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi atau menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus atau yang perlu layanan lebih dibanding anak-anak yang pada umumnya. Dan selama ini ya kami dari pihak sekolah mohon maaf yang seharusnya memang dari orang tua atau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang seharusnya mendapat pelayanan yang lebih dari anak-anak yang biasa. Dan hari ini saya cukup berbangga dengan teman-teman atau guru-guru kita sudah memulai untuk menjalin hubungan silaturahmi sesama orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, dan mudah-mudahan ini nanti berlanjut terus Bapak dan Ibu, berlanjut terus dibina kalau perlu memang membentuk grup supaya nanti ada pertemuan yang rutin yang perlu dilaksanakan terkait dengan permasalahan-permasalahan baik itu pembelajaran maupun hal-hal lain yang terkait dengan putra putri Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama memang selama saya di sini kurang lebih 3 tahun, baru hari ini saya melihat surat penunjukan sekolah sebagai sekolah inklusi SD 020 Tanah Bogor melalui pemerintah daerah Kabupaten Pasir melalui Dinas Pendidikan pada tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu kita diberikan wewenang, diberikan kuasa untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya anak-anak yang bukan luar biasa Bu, yang masih biasa-biasa saja. Jadi Bapak Ibu cukup tidak usah berkecil hati memiliki anak-anak yang memang memerlukan kebutuhan atau memerlukan pelayanan khusus. Artinya nanti di sini kami memiliki guru-guru yang mungkin nanti suatu saat kami berharap tetap berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu terkait dengan persoalan-persoalan tentang putra putri Bapak dan Ibu. Jadi nanti harapan saya ada komunikasi terus begitu Bapak dan Ibu. Kalau perlu pertemuan rutin 3 bulan sekali atau mungkin setengah tahun sekali, ya kalau bisa diadakan pertemuan untuk sharing menyampaikan hal yang terkait dengan perkembangan anak-anak kita. Kebetulan mulai tahun 2015 sampai saat ini kita memiliki kurang lebih
hampir 30 siswa Bu, hampir 30 siswa anak-anak yang kita bina, kita didik, yang notabene kita kelompokkan menjadi kelompokkan anak-anak yang memang memerlukan pelayanan atau pembinaan khusus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami ada 6 orang guru ABK, guru inklusi yang memang dikirim dari Dinas Pendidikan untuk diperbantukan di SD 02 Tanah Bogor. Ada dari sebelah kanan itu ada Bu Ijo, ada Ibu Hermala, ada Bu Santi, ada Bu Aslamia, ada Pak Ridwan, kemudian didapatkan Ibu Isnania. Ada 6 orang Bu. 6 orang ini dengan jumlah murid 28 ini, kalau saya sementara bukan program inklusi Bu, saya mengamati memang cukup berat Bu. Cukup berat untuk melayani anak itu. Justru karena berat itu kemarin, karena SMP itu belum ada inklusi, kemarin Bu, guru-guru kita, guru kami akan dikurangi atau diambil, tapi kami bisa bertahan, mempertahankan itu. Kalau perlu kami minta tambahan 1-2 orang supaya satu guru itu khusus menangani 2 orang begitu, supaya fokus Bu. Maksud saya supaya fokus melayani 2 orang saja begitu. Kalau ini kan masih 4-5 orang Bu. Jadi kalau saya melihat itu masih kelihatan berat begitu. Ya tapi kita tidak boleh pesimis, karena saya melihat bertanya kepada teman-teman juga ada yang normal kembali anak-anak itu Bu, ada yang sudah kembali seperti anak-anak biasa, karena memang pembelajarannya itu bergabung dengan anak-anak yang biasa gitu, anak-anak yang memang memerlukan pembelajaran seperti biasa. Saya sempat di Samarinda juga sempat bertanya, bisakah anak-anak dipisah, karena memang supaya akademis anak-anak yang normal ini maksudnya juga bisa terdongkrak. Ternyata memang model pembelajaran tidak boleh dipisah Pak, harus digabung supaya itu terus bersosialisasi dengan anak yang biasa, dan akhirnya diharapkan menjadi anak yang biasa Bu, tidak perlu pelayan khusus lagi. Harapan saya juga demikian. Dengan teman-teman ini, dengan kesabarannya, mudah-mudahan ya harapan Bapak Ibu menitipkan di sini ya, mudah-mudahan ya ada perubahan, ada kalau bisa kembali menjadi anak yang biasa gitu. Kalau saya melihat masih biasa Bu, anak-anak masih duduk manis, walaupun mungkin ada yang tingkatannya autisnya agak lincah begitu, tapi masih kata guru biasa, masih mau duduk manis dan sebagainya. Kalau beberapa tahun lalu memang kalau saya perhatikan masih ada yang agak lincah-lincah begitu. Kemarin kami bersepakat untuk menerima siswa itu yang kategoris yang kita sepakati dengan pendidikan, yang lambat belajar, kesulitan belajar, dan autis ringan. Yang harapannya mudah-mudahan anak-anak yang demikian ini nanti dengan ilmu yang dimiliki oleh teman-teman guru kami, ya harapannya 6 tahun itu paling tidak ada perubahan. Kalau perlu nanti lulus sudah bukan statusnya ABK lagi. Dan harapan saya pertemuan kita ini Bu, pertemuan silaturahim sekaligus mempersatukan Bapak Ibu lah, supaya nanti kita merasa satu kesatuan sebagai memiliki anak yang memiliki khusus, sehingga kita saling membantu, saling menguatkan, tidak perlu pesimis Bu, karena ya semua itu membawa nasib masing-masing. Jadi harapannya saya, Bapak Ibu juga punya grup umum begitu Bu, artinya untuk melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini, pertemuan selanjutnya, sehingga nanti tidak hanya hari ini ada pertemuan awal saja. Nah, pertemuan kali ini juga kemarin didasari berbanyaknya persoalan Bapak dan Ibu yang dialami oleh guru kami, terutama guru ABK, guru, yang mana nanti pada pertemuan ini Bapak Ibu bisa saling sharing lah. Nanti juga Bapak Ibu saya berikan kesempatan kalau mau menyampaikan unek-uneknya, mungkin kalau bahasa Jawa itu unek-unek gitu lah Bu, unek-uneknya apa permasalahannya. Ya kalau memang minta tambahan guru ya nanti kita coba Bu, kita coba. Hanya saja Bapak Ibu saya sampaikan kemarin kami sudah berupaya minta satu ruangan Bu, satu ruangan untuk inklusi, untuk pertemuan khusus Bu. Ternyata dari awal sudah setuju Bu, sudah ACC Bu. Pertemuan itu saya rencanakan untuk pertemuan khusus orang tua wali murid atau siswa-siswi sekali waktu dikumpulkan jadi satu,
ternyata begitu saya cek kemarin tidak jadi Bu, alasannya halamannya tidak mencukupi, padahal sudah diukur, sudah dilihat Bu. Ya boleh dikatakan saya sebenarnya termasuk orang yang ngambek atau kecewa Bu, minta tidak pernah dikasih Bu, minta tidak pernah dikasih. Pembangunan gedung itu juga tertunda lagi, yang seharusnya harus naik ke atas untuk memenuhi lokal tertunda, bahkan sampai ruang inklusi yang sudah setujui Bu, sudah di ACC kemarin alasannya kalau dibangun melewati pagar, jadi ruang inklusi SC020, saya mohon maaf Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, tidak jadi lagi. Padahal sudah saya sampaikan dengan guru-guru inklusi, Pak Ibu nanti kita mendapat ruangan khusus yang insya Allah bisa gunakan ibu-ibu ngantor, ibu guru inklusi mengantor, pertemuan orang tua wali murid, mungkin bahkan pertemuan siswa sekali waktu seminggu sekali bisa dipertemukan jadi satu. Tapi sementara gagal Bu, sementara ditunda, alasannya nunggu dak tuntas Bu. Jadi kalau dak tuntas nanti masuk di sini, semua kebutuhan sekolah sini itu akan dipenuhi, karena kebutuhannya bukan 1, 2, 3, 4 M, katanya lebih dari 5 M, jadi ditunda. Ya harapan saya walaupun nanti siapapun nanti yang di sini, ya guru-gurunya, kepala sekolahnya, mudah-mudahan itu berlanjut terus untuk pembinaan anak-anak inklusi, karena anak-anak ini memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang biasa, memiliki hak yang sama, bahkan seharusnya yang diperhatikan khusus itu justru anak-anak ini. Kalau menurut saya, kalau yang biasa-biasa itu sambil dilepas bisa, kalau anak-anak yang ini seharusnya yang mendapatkan pelayanan khusus, perhatian khusus, ya. Ya, tapi mohon maaf sampai sekarang belum punya ruangan khusus Bu, jadi ya pertemuannya kita masih menggunakan ruangan kelas. Ya mudah-mudahan ke depan, ya harapan saya ruangan inklusi itu tetap dibangun, tetap dipikirkan oleh pemerintah daerah, sehingga nanti bisa kita gunakan sebagai tempat pertemuan-pertemuan seperti ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertemuan kali ini mungkin nanti juga sebagai media untuk saling berkomunikasi dengan guru-guru ABK. Saya hanya sekedar memberikan pengantar, mengapresiasi teman-teman untuk melakukan pertemuan awal ini. Mudah-mudahan nanti bisa diagendakan pertemuan itu entah 3 bulan sekali, entah 6 bulan sekali, ataupun setahun sekali. Paling tidak ada program pertemuan dengan orang tua wali murid, khusus orang tua ABK. Ini harapan saya Bapak dan Ibu. Walaupun toh nanti kemungkinan besar saya sudah tidak di sini lagi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, program itu nanti dijalankan sehingga anak-anak khusus ini harapan saya ya perlahan sedikit demi sedikit, ya harapannya nanti di kelas 6 sudah mulai ada perkembangan, ada perubahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini pengantar yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada sambutan atau ada yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru inklusi, guru ABK terkait dengan model pembelajaran dan sebagainya. Mungkin secara umum juga ingin saya sampaikan kurikulumnya bagaimana Bapak dan Ibu. Sampai saat ini saya sempat bertanya juga bahwa kurikulum kita belum punya dasar kurikulum yang khusus Bu. Kurikulum kita ini masih kurikulum irisan, kurikulum modifikasi Bu. Artinya modifikasi itu kita atur ke dalam. Karena saya kemarin tidak punya pengetahuan dan background khusus tentang inklusi, segala yang terkait dengan inklusi kemarin kami serahkan kepada guru-guru inklusi. Mudah-mudahan ya ke depan nanti setiap agenda rutin seperti ini sehingga kita menyepakati hal-hal yang terkait dengan putra putri Bapak dan Ibu, sehingga kedepannya pelayanan kepada anak Bapak Ibu lebih fokus lagi, lebih terurus lagi, lebih mendapat pelayanan yang spesialis lagi lah dibandingkan anak-anak yang umum. Ini harapan saya, dan saya tetap berharap kepada guru-guru ABK tetap bersabar mengurusi anak-anak penerus bangsa ini untuk terus memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan ya ke depannya akan menjadi lebih baik. Saya kira itu untuk komentar dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu meluangkan waktunya, walaupun saya tahu Bapak Ibu ini sibuk
di kesibukannya masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa manfaat dan membawa berkah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sementara saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas sambutan. Kemudian kelas 3 itu ada 3 orang dipegang oleh Bu Ijung. Kemudian kelas 4 ada 5 orang. Kelas 4 itu ada sebenarnya ada 8 orang di kelas 4 itu, ya. Tapi karena kebanyakan nggak mungkin kan guru itu menangani 8 gitu, Bu. Jadi kami berbagi. Jadi dibagi-bagi lah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi yang dipegang oleh wali kelas 4 itu 5 orang. Itu Bunia, dia lagi di luar. Kemudian kelas 5 itu 4 orang dipegang oleh Bu Irma. Berapa Bu ya? Di kelas 5. Kemudian kelas 6 saya sendiri. Semuanya itu jumlah 3 orang. Nah itu kan tadi kelas 4 kembali Bu ya. Kelas 4 itu ada 8 orang. Jadi 3 orang itu kami pindahkan di kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadi itu nanti guru ya didampingi oleh guru ini, karena jumlah guru yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini berjumlah kurang dari 5 gitu kan. Jadi biar meringankan beban guru yang di kelas 4 dibagilah gitu. Jadi Bu, maksudnya jangan heran gitu Bu ya. Jadi sistem kami memang begitu. Jadi satu guru itu bisa memegang beda kelas. Ada yang kelas 1, kayak tahun kemarin saya megang kelas 6 itu sama kelas 3. Nah ini kebetulan karena tidak terlalu ini kan, jadi dibagi dari kelas 1, 2, dan 3 aja. Jadi tetap saya kelas 6, fokus di kelas 6. Jadi itu hal pertama yang ingin saya sampaikan tadi, pembagian kelas. Begitu jelas Bu ya. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi guru wali kelasnya masing-masing kan, mendampingi guru pendampingnya masing-masing. Dan hal yang kedua itu masalah sistem pembelajaran inklusi. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar dari sekolah sama Bapak Ibu tadi, kalau sistem pembelajaran inklusi itu digabung Bu ya, digabung. Jadi tidak ada pemisahan, dan kita juga tidak punya tempat, keterbatasan kelas. Jadi dan memang peraturannya memang harus digabung Bapak Ibu. Jadi itu. Dan mengenai kurikulum sampai saat ini kami tidak punya kurikulum yang baku. Yang baku maksudnya kami ikut umum gitu kan? Tidak, kayak misalnya K13 atau sekarang ini kurikulum merdeka gitu kan? Nah kami pernah waktu KKG itu memanggil ibaratnya spesialisnya lah, untuk kami bisa mendapatkan rujukan bagaimana sih gitu kan. Tapi ya sama saja dikembalikan ke kami. Jadi kami disuruh ibaratnya tuh dimodifikasi aja sesuai kemampuan anak tersebut. Jadi tidak ada yang baku, jadi kami bisa mengadopsi yang dari umum, juga dari SLB gitu kan. Bahkan dari TK Bu, dari TK ya. Jadi menyesuaikan dengan ketunaan dan kemampuan anak tersebut. Jadi itu masalah kurikulum ya Bu ya. Jadi kalau mau menjelaskan bagaimana secara tertulis ini nggak bisa, rasanya tidak bingung gitu lah Bu. Jadi kami menjalankan ya sesuai dengan ini. Pokoknya digabung lah intinya, dimodifikasi. Dan yang kedua itu tentang penilaian kriteria anak inklusif. Nah di sini Bapak Ibu mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin ya nggak tahu ya, misalnya mengeluh anak saya nggak bisa apa-apa gitu kan, masuk kemudian 1 tahun di sini tidak bisa apa-apa gitu kan. Misalnya yang mungkin Bapak Ibu hanya berpatokan masalah akademik gitu kan. Sedangkan kita harus memahami dahulu Bapak Ibu, anak kita ini kan anak yang istimewa, yang mempunyai kebutuhan yang khusus. Jadi dari sini saya mendapat sedikit ilmu gitu ya. Ternyata saya membagi ilmu lah ke Bapak Ibu dan Bapak. Kalau anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu ibaratnya kita jangan berpatokan merasa pesimis karena akademiknya itu kurang. Jadi yang pertama dulu itu
kita lihat dia punya prestasi ada 9 kriteria penilaian. Itu yang pertama itu emosi. Kalau misalnya kita lihat emosinya sudah terkendali gitu kan, ada yang masuk di sini pengalaman kami ya, ada yang ngamuk-ngamuk dan bisa lihat orang gitu kan. Kemudian karena dia di sini sudah dibimbing, sudah diajarin, kemudian emosinya sudah mulai mereda, dia sama orang asing dan yang biasanya misalnya nggak tahu ya apa, misalnya dia di rumah saja gitu kan, tiba-tiba di sini dia sudah mulai bisa emosinya, sudah tidak terlalu ini gitu kan, sudah bisa melihat lingkungannya gitu kan. Dari situ tuh sudah apa ya, prestasi lah ibaratnya, sebuah prestasi bagi anak tersebut gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian konsentrasi, harus emosinya sudah stabil, kemudian konsentrasi dalam kelas misalnya diajarin sama guru pembimbing, dia sudah mulai bisa berkonsentrasi gitu kan, bisa melihat, bisa ini fokus lah dengan guru gitu kan, tidak terlalu ini. Nah itu juga sudah menjadi prestasi bagi anak tersebut. Jadi yang kedua, yang ketiga itu aturan. Aturan itu maksudnya gini Bapak Ibu, di sini kan anaknya berkumpul ya dengan yang khusus dengan normal, dan kita menyesuaikan dengan keadaan di sini. Misalnya saat upacara anak-anak ini bisa diatur untuk upacara gitu kan. Kemudian kalau masuk kelas, istirahat gitu kan. Jadi itu sudah kategori, sudah masuk kategori mengikuti aturan, sudah bisa tertib gitu kan. Itu sudah menjadi prestasi yang ketiga bagi anak tersebut. Jadi sosialisasi, nah itu mungkin salah satu tujuan inklusi itu, yaitu tadi sosialisasi bagi anak tersebut, Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa bersosialisasi dengan anak normal, dengan teman ininya gitu kan. Dia merasa terangsang. Jadi tidak mesti juga harus dibandingkan dengan yang normal, itu tidak akan bisa Bapak Ibu ya. Jadi paling tidak dia bisa bersosialisasi dengan temannya, bisa istirahat, dia bisa berbaur, dan yang normal juga bisa empatinya gitu kan. Menggali empati anak-anak normal terhadap anak-anak yang istimewa ini. Kemudian itu juga sebuah prestasi gitu ya, yang keempat ya. Kemudian baru kita masuk ke yang kelima. Poin yang kelima yaitu motorik halus. Setelah dia bisa emosinya terkontrol, konsentrasi, kemudian dia sudah tahu aturan gitu kan, yang di sekolah mungkin di rumah dia ya orang tuanya mungkin bisa menertibkan di sekolah, karena pengaruh di sekolah harus begini sudah bisa gitu kan, sudah ibaratnya sudah berdampak lah, dari sekolah sudah mulai bisa didisiplinkan. Insya Allah mudah-mudahan di rumah gitu kan dia bisa mulai Setelah sosialisasi itu ada motorik halus. Motorik halus itu memegang pensil Bapak Ibu ya. Misalnya motorik halus dan motorik kasar. Misalnya dia yang kita ajarkan sudah mulai masuk akademik, kita tes ibaratnya motorik halus dan motorik kasarnya gitu kan. Itu mulai di situ. Sudah semuanya yang sudah dilewatin dari poin 1 tadi, masuk motorik halus dan motorik kasar. Kemudian bahasa. Di situ misalnya anak-anak ada yang mungkin yang mengalami bahasa kan Bu, yang mungkin dia sudah terlewati motorik halus, motorik kasar, segala ini. Ada juga yang belum bisa bicara kan Bapak Ibu, sampai kelas 4 ada beberapa yang saya tanganin kan, sudah kelas 4, kelas ini ada yang baru masuk juga Bu ya, terhalang dari bahasa. Nah itu juga ibaratnya harus kita kita gali gitu, kita rangsang selalu supaya bahasanya itu ibaratnya bisa dia berkembang lah ibaratnya kan dari sebelumnya. Kemudian baru di situ kalau sudah dari poin 1 sampai bahasa itu sudah bisa dia terlewati menjadi prestasinya, baru masuk ke kognitif pembelajaran. Jadi jauh sekali Bapak Ibu. Ibaratnya itu Bapak Ibu mungkin berharap kelas 1 dia bisa sudah nulis, bisa membaca. Mungkin ada sebagian anak yang mungkin sudah bisa dari TK gitu kan, tapi ada sebagian yang belum bisa. Jadi kognitif itu poin ke-8, jadi jauh. Jadi untuk dibandingkan dia dengan anak yang normal itu ibaratnya terlalu menjauh lah ya Bapak Ibu ya, jangan ini. Jadi kami juga sebagai guru tidak mungkin memaksa. Jadi
kami menyesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Jadi setelah dia sudah ibaratnya lancar, semua itu sudah bisa dijalaninya, baru masuk ke life skill. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memang tidak bisa, bukan tidak bisa ya Bapak Ibu. Mungkin ada sudah beberapa anak yang kami bisa lepas gitu ya, yang sudah bisa ikut gabung di umum, di reguler. Tapi ada beberapa anak yang masih kami tangani. Nah, khusus untuk yang kami tangani itu ke depannya nanti ya kita tidak mungkin memaksakan ke akademik. Jadi tujuan progres ke depan itu kita itu lebih ke keterampilan. Jadi makanya masuk usia SMP itu lebih baik kita arahkan ke keterampilan, untuk mengenal keterampilan, apa dia potensi yang ada dalam dirinya. Nah, jadi begitu. Jadi ada anak-anak yang memang bisa mengikuti yang kami lepas, mengikuti reguler gitu ya, pelajaran umum, tapi ada juga yang punya kebutuhan yang istimewa dan khusus tentang adik, ya kita arahkan ke itu, ke skill gitu Bapak Ibu. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa. Suaranya satu. Mungkin nanti kita nanti, makanya adanya tujuan dari pertemuan ini Bapak Ibu sebagai awal Bapak Ibu ya, sebagai awal nanti, dan kita hari ini kita bentuk forum orang tua wali murid inklusif supaya nanti kita bisa berbagi Bapak Ibu, kita mengundang materi yang kita sama belajar lah ibaratnya kan, karena guru juga bukan berarti kan bisa gitu kan, kami juga butuh bantuan Bapak Ibu dan juga masih proses belajar juga gitu kan. Jadi itu tadi ya, itu tentang penilaian kriteria anak inklusi, dan kemudian teknis pembelajaran inklusi di sekolah itu sudah dijelaskan tadi. Kalau secara teknis gabung dengan anak yang normal, nah itu kami belum punya tempat khusus ya. Kemudian masalah rapot Bapak Ibu, rapot itu mungkin Bapak Ibu ada yang berbeda menerima rapot dari murid. Jadi ada beberapa murid mungkin yang menerima rapot menyesuaikan dengan yang normal, yang umum gitu ya, berupa angka, kemudian ada deskripsinya gitu kan, walaupun tidak semuanya terjangkau seperti anak normal. Jadi ada beberapa juga yang rapotnya itu bentuknya hanya deskripsi, misalnya penilaian bahasa, kognitif, sosial gitu ya, jadi tidak berupa angka. Itu kami bedakan karena sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Misalnya waktu dia masuk kelas 1, ya ibaratnya betul-betul dari tadi emosi gitu kan, dari emosinya, konsentrasi itu dulu. Jadi itu kami lebih memilih rapot, kami bedakan antara kelas bawah dengan kelas tinggi. Jadi ada yang masih berupa deskripsi. Jadi ada juga yang sudah angka tapi ada deskripsi. Jadi ada beberapa yang masih sudah ngikutin gitu kan, pembelajaran umum. Nah ini Bapak Ibu, saya berharap dengan pertemuan perdana ini kita untuk forum orang tua inklusi SDN 020. Nah itu kita misalnya menunjuk siapa ketuanya, bendaharanya, sekretarisnya. Jadi tujuannya itu untuk ini Bapak Ibu, supaya kalau kita mengadakan pertemuan-pertemuan itu kita langsung ada yang koordinir gitu Bapak Ibu. Misalnya masalah apanya gitu kan, konsumsi yang utama gitu kan, jadi kita bisa bersama-sama. Mana Bapak Ibu? Jadi kan kita di forum itu bisa mengundang para ahli, misalnya psikiater gitu kan, kemudian bisa dokter gizi gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa punya kesempatan bertanya, berkonsultasi gitu kan. Jadi itu kan acara-acara itu pasti membutuhkan persiapan segala ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sepakat kalau kita hari ini sekalian membentuk forum wali murid inklusi. Gimana Kak ya?
Iya, silakan lanjut saja, dipercepat saja. Gimana Bu? Mungkin ditunjuk apa gimana? Siapa yang bersedia saya tawarkan Bu? Siapa yang bersedia? Seperti misalnya kayak Bu Retno, Ibu punya ini kan Bu, komunitas Rispa. Nah mungkin ada masukannya Bu. Misalnya kalau misalnya kita forum ini bisa memfasilitasi kita gitu ya. Untuk mungkin ada orang tua di sini yang belum masuk di komunitas itu. Jadi ibaratnya ada inilah komunikasi gitu kan. Jadi kalau apa kita bisa berbagi di situ mengundang materi itu pasti ada sumber dana karena kita pasti mengadakan kegiatan. Nah itu di sini kita sebagai langkah awal mencari dana apa dipungut dari orang tua atau gimana? Itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebenarnya dengan memang salah satu tujuan dari pembentukan ini kan tadi untuk melaksanakan kegiatan rutin. Sebenarnya kami ingin juga menyampaikan itu, tapi kurang enak sih. Sebenarnya kami mungkin ya karena ibu sudah ini kan lah yang untuk kali kami tidak enak gitu kan Bu. Ya itu ibu kesepakatan ibu bapak ibu aja gitu kan, misalnya kita iuran kan, iuran bulanan atau di mana, misalnya setiap orang tua ya itu lagi dari mari buka gitu kan, 3 bulannya jadi simpan di bendahara gitu kan. Kalau ada kegiatan yang pertama dulu konsumsi, kayak konsumsi lah ini gitu kan. Kalau besar itu kalau kita tentang materi ibu ya, itu ini kan misalkan kalau sudah ada forum ini kan itu kesepakatan kami sebagai ke wali murid aja Bu, jadi yang pegang kan wali murid juga deh. Itu kalau untuk misalnya pegangan kah itu kira-kira bagaimana gitu kan, yang tidak membebani lah bapak ibu ya. Itu tadi biasanya kita bapak kali buka ibu nggak benar Bu ya, bulan Bu ya. Kalau misalnya ada kegiatan gitu kan, yang misalnya sekarang dari sejak hari ini kami agendakan itu setiap sebelum bagian rapor itu maunya diadakan dulu ini, kemudian ada pemateri gitu kan. Jadi kita pertemuannya tidak membahas masalah kita aja gitu kan, tapi kita mendapatkan pengetahuan dan ilmu, pemahaman yang baru gitu kan. Nah, maunya begitu nanti ke depannya. Jadi saya kembalikan ke ibu aja bagaimana kalau misalnya atau misalnya setiap pertemuan aja kah lalu itu yang gitu kan pertemuan atau ini ada kesepakatan barangkali dari bapak ibu yang lain ada ya, atau apakah setiap ada pertemuan saja baru dibaca urusan ini rapat ya lainnya gitu. Apalagi kalau sampai mengundang itu kan membutuhkan dana yang lumayan gitu. Bapak ibu ya, ada lagi Bu yang mau sampaikan? Iya Bu, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin disampaikan. Oke. Ada pertanyaan nggak Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih sekali gitu ya pada kesempatan ini ada jaringan komunikasi dengan para guru dan orang tua inklusi khususnya.
mudah-mudahan ke depannya memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Yang pertama terkait dengan penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru Inklusi tadi, mungkin perlu disepakati dulu untuk pertemuan orang tua siswanya itu apakah diadakan 1 bulan sekali. Mungkin hari ini bisa dipastikan gitu ya. Jadi kalau misalnya 1 bulan sekali, kita bisa tahu perkembangan siswa kita masing-masing, antara orang tua dan para guru. Inklusi juga saling mengetahui apa yang perlu dikembangkan lagi selanjutnya. Jadi sama-sama di antara kedua sekolah dan orang tua saling mengetahui. Kemudian yang kedua tadi digambarkan juga kurikulumnya. Mungkin mohon maaf sebelumnya kami dari orang tua sini bisa digambarkan gambaran silabusnya gitu ya untuk pelajaran siswa kita. Jadi gambaran singkatnya saja mungkin. Jadi orang tua punya gambaran, oh ini yang harus diberikan pemahaman, ditambahkan lagi ya, ini yang perlu ya, meskipun orang tua sudah tahu gitu ya, tapi kalau memang ada ini gambaran dari sekolah menjadi panduan itu lebih baik ya. Mungkin ada lagi ya terkait dengan dana atau anggaran yang disampaikan oleh Ibu tadi, mungkin perlu ditentukan nominalnya juga supaya saling tahu ya. Mestinya mohon maaf sekolah mungkin yang menentukan berapa besarannya gitu, jadi itu mungkin lebih baik juga ya. Mungkin itu saja, terima kasih atas warahmatullahi wabarakatuh. Belum sebentar.